Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nuranika dengan NIM 2300251. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan humas dan public relation. Hubungan masyarakat itu adalah suatu usaha yang memang sengaja dilakukan atau direncanakan secara detail atau berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian dan saling pemahaman antara lembaga atau institusi atau perusahaan atau organisasi dengan masyarakat atau publik dari lembaga atau organisasi tersebut. Jadi, jika digarisbawahi, adalah suatu proses terencana untuk menciptakan hubungan yang baik atau saling pengertian secara berkesinambungan antara kedua belah pihak lembaga dengan publiknya atau masyarakat secara umum. Sebagai ilmu pengetahuan, humas atau public relation ini relatif untuk bangsa kita, tetapi berkembangnya di dunia secara internasional itu bukan merupakan hal yang baru lagi. Humas atau pihak merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu dan termasuk dalam jajaran ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, ekonomi, sejarah, sosiologi, atau psikologi. Yang paling menentukan adalah jajaran ilmu komunikasi dan banyak ilmu yang lain terdetek dalam keilmuan manajemen humas atau public relation. Ilmu dari public relation atau istilahnya muncul mulai dari abad ke-20, tepatnya di negara Amerika Serikat. Humas lahir karena adanya kemajuan dalam bidang kehidupan, adanya kemajuan yang merupakan kekuatan dari masyarakat yang memisahkan manusia ke dalam kelompok-kelompok dalam tujuan yang tidak sama. Kelompok-kelompok yang berbeda untuk mencapai tujuan itu diperlukan kerjasama ke semua belah pihak demi kepentingan bersama. Maka pada saat itu terjadi revolusi industri adalah saat itu juga dianggap memicu lahirnya kehumasan atau public relation. Dalam sejarah perkembangan public relation yang dipelopori oleh Bapak Public Relation International yaitu Nash Fadli atau Aimfli atau disebut dengan The Father of Public Relations. Sekitar tahun 1910, Aimfli pada saat itu berhasil menanggulangi perbincangan kelumpuhan industri batubara yang saat itu hampir terjadi di Amerika Serikat. Maka muncullah keilmuan public relation atau kehumasan. Ini memang di Amerika dan dipelopori oleh Father of Public Relation yang bernama Aimfli. Aimfli ini adalah seorang wartawan, seperti mencari kebenaran dan fakta-fakta yang terjadi. Melalui keilmuan itulah konsep public relation dikembangkan dalam proses menyelesaikan dan melumpuhkan industri batubara yang terjadi pada saat itu. Gambaran atau kronologis dari perkembangan public relation atau manajemen humas di dunia pada tahun 1865 sampai 19.000, publik masih dianggap tidak punya kepentingan untuk industri atau lembaga perusahaan atau organisasi. Bahkan saat itu publik baik internal ataupun eksternal dianggap bodoh karena tidak memberikan warna atau pengaruh apapun pada pengambilan kebijakan atau besarnya sebuah lembaga. Kemudian berkembang pada tahun 1990 sampai 1918 mulai diberi informasi dan dilayani pasca terjadinya revolusi industri. Kemudian pada tahun 1619 sampai 1945 publik diberikan pendidikan dan mulai dihargai. Pada saat itu publik mulai diberikan tempat, dan pada tahun 1925 di New York atau di Amerika. Pada saat itu, publik mulai diberikan pendidikan dan mulai dihargai dan diberikan tempat. Pada tahun 1925 di New York atau di Amerika public relation mulai dianggap sebagai atau mulai muncul sebagai sebuah pendidikan tinggi
resmi pada tahun 19. Sudah mulai program studi bermunculnya terjadinya revolusi industri baru, terbentuknya program studi atau mata kuliah, tetapi sejak tahun 1925, manajemen humas atau public relations sudah menjadi perguruan tinggi atau institusi pendidikan tinggi. Kalau di Indonesia baru mata kuliah sekian SKS dan tidak semua jurusan yang harus mengambil atau memahami. Padahal konsep ini penting tidak hanya ketika Anda berada di sebuah ilmunya, adalah konsep keilmuan personal yang bisa dibawa dalam sebuah seisi dan dari kehidupan. Pada tahun 1928, kalau di Belanda memasuki perguruan tinggi, public relations sudah mulai masuk pendidikan tinggi, bahkan minimal secara merata di Belanda itu sudah jadi fakultas public relation atau public relation. Hampir seluruh jurusan menjadikan public relation atau manajemen humas mata kuliah wajib. Di samping itu juga banyak diadakan kursus yang bermutu. Hampir seluruh aspek atau sektor di perusahaan manapun terkait dengan ilmu public relation atau manajemen kehumasan. Tahun 1945 sampai 1968, publik mulai terbuka dan mulai paham dan banyak mengetahui hal yang sebenarnya penting memahami dan mempelajari ilmu public relation, sehingga potensi yang besar dimanapun posisi mereka berada, dan keilmuan public relation menjadi dasar berpijaknya dan mengembangkan lembaga atau usaha yang mereka buat. Perkembangan di tahun 1968 masih di Belanda. Jadi pada saat itu yang disorot terkait dengan perkembangan public relation adalah Amerika, Eropa, dan Belanda, dan sangat potensial menganggap public relation sebagai keilmuan yang sangat penting untuk dikembangkan adalah Belanda. Maka di tahun 1968 Belanda mengalami perkembangan pesat yang lebih ke arah ilmiah karena penelitian yang secara rutin, secara kontinu. Sedangkan di Amerika pada saat itu justru stabil. Mereka menganggap public relation hanya untuk batas dari konsep bisnis. Sementara Belanda naik karena Belanda menganggap sebagai konsep ilmiah yang bisa digunakan hampir seluruh sektor kehidupan. Maka pada tahun 1968, perkembangan public relation jauh lebih hebat daripada Amerika. Tahun 1968 sampai 1979, publik mulai dikembangkan di berbagai bidang terkait keilmuan public relation yang artinya hampir semua sektor mengerti, di mana mulai memahami tahap penting sebenarnya keilmuan dan strategi cara pandang, cara berpikir dari konsep humas atau public relation, khususnya di dalam lembaga atau organisasi dan perusahaan. Dan pada tahun 1970 sampai 1990, profesional HP internasional mulai termasuk globalisasi dalam perubahan mental dan kualitas. Dan pada tahun 1990 sampai sekarang terjadi perubahan mental dan pola pikir, termasuk sudut pandang, sikap, dan pola perilaku secara nasional. Yang kedua, perkembangan public relation di tahun 90 sampai sekarang adalah membangun kerja sama secara lokal setiap orang, dan perkembangan public relation di tahun 90 sampai sekarang adalah membangun kerjasama secara lokal setiap orang, dan setiap lembaga mulai menyadari bahwa perlu adanya kerjasama lokal, nasional, dan internasional. Dan terakhir, melalui perkembangan itu, melalui pemahaman terhadap perkembangan public relation dan kehumasan di lembaga di tempat mereka berdiri, membuat saling belajar dan dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, iptek sesuai dengan era globalisasi pada masa sekarang.
Dan perkembangan public relation di Indonesia mulai berkembang pada tahun 1944. Pada saat itu, sejarah humas di Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika Bung Karno memutuskan menundai sidang PPKI. Tahun 1962 dianggap cikal bakal pembentukan Humas Indonesia secara resmi melalui media Presidium Kabinet Perdana Menteri De Juanda. Pembentukan Humas itu secara resmi di tahun 1962 melalui Presidium Kabinet Perdana Menteri. Tahun 1967 mulai berkembang sampai tahun 72 terbentuknya wadah berupa Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah, dan di tahun 70 juga koordinasi antara Humas dan lembaga tinggi. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang perkembangan Humas atau Public Relation. Apabila ada salah kata dalam penyampaian saya, mohon maaf, saya tutupi saja dengan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.